Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Septiana dengan NPM 20312122 dari kelas Proyek Perangkat Lunak Informatika 20C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proyek perangkat lunak. Pengertian dari proyek perangkat lunak sendiri itu adalah suatu upaya terencana dan terstruktur untuk mengembangkan atau meningkatkan suatu sistem perangkat lunak. Proyek ini melibatkan serangkaian langkah-langkah, mulai dari perencanaan hingga implementasi, dengan tujuan memberikan solusi perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Selanjutnya yaitu tahapan proyek. Di sini ada 10 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, lalu yang kedua adalah pengumpulan persyaratan atau requirement scripting, lalu yang ketiga adalah analisis, yang keempat desain, yang kelima implementasi, yang keenam pengujian atau testing, lalu langkah ketujuh peluncuran atau deployment, lalu yang kedelapan pemeliharaan atau maintenance, lalu yang kesembilan evaluasi dan pembaruan. Langkah 10 adalah dokumentasi. Selanjutnya adalah daur hidup proyek. Tahapan dari daur hidup proyek ada dua, yaitu yang pertama adalah project feasibility. Terdiri dari tahap konsep dan pengembangan. Tahapan ini berfokus kepada perencanaan. Lalu tahapan yang kedua adalah project acquisition. Terdiri dari tahap implementasi dan penyelesaian, atau bisa disebut juga post-out. Tahapan ini berfokus kepada penyampaian tugas yang nyata dan yang seharusnya dilaksanakan. Selanjutnya ada perancangan proyek perangkat lunak. Rancangan proyek perangkat lunak terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah bagi project manager terdiri dari 2 poin. Poin A untuk menggambarkan status proyek kepada manajer senior dan juga kepada stakeholder. Poin B untuk merencanakan aktivitas tim proyek. Yang kedua, bagi anggota tim proyek, yaitu untuk memahami konteks pekerjaan. Yang ketiga, bagi manajer senior, memiliki 2 poin. Yang pertama, untuk memastikan apakah biaya dan waktu yang dialokasikan masuk akal dan terkendali. Poin B, untuk melihat apakah proyek dilaksanakan secara efisien dan juga cost efektif. Dan yang terakhir yaitu bagi stakeholder, memiliki 2 poin. Yang pertama yaitu untuk memastikan apakah proyek masih berada pada jalurnya. Lalu poin yang kedua, untuk memastikan kebutuhan mereka sedang diakomodir oleh proyek. Selanjutnya ada vision and scope. Dokumen ini adalah hasil kerja pertama dari seorang project manager. Berikutnya, dokumen ini akan menjadi alat utama bagi project manager untuk acuan bagi dokumen-dokumen dan proses-proses berikutnya. Selanjutnya yaitu dokumen vision and scope yang baik dapat mencegah terjadinya masalah-masalah yang dapat memakan biaya yang besar. Lalu yang terakhir ada dengan menunjukkan dokumen ini baik kepada stakeholder maupun anggota tim proyek, diharapkan pemahaman yang sama tentang proyek yang sedang berjalan dapat diraih.
Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai proyek perangkat lunak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.